sebaiknya para pemuda ini memikirkan bagaimana urusan finansialnya, ya kan? Karena pengalaman bisnis ini juga akan didapat ke dalam dunia politik nanti. Halo kawan Bang Ismar, kembali lagi di Obras TV Channel, obrolan bebas with Bang Ismar. Obrolan paling bebas, paling santuy. Oke kawan Bang Ismar, sebelumnya terima kasih buat kawan Bang Ismar dimanapun berada yang setia terus menonton Obras TV Channel. Buat kawan Bang Ismar yang baru nemu channel ini, langsung saja di subscribe agar Obras TV Channel terus berkembang dan terus memberikan informasi paling bebas. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bebas dengan pemuda yang bergerak di bidang politik dan bisnis, yaitu Abang Anda Iqbal Tanjung. Apa kabar Bang? Bang, sebelumnya Abang perkenalan diri dulu Bang di Obras TV Channel, Bang Iqbal. Oke, baik, sahabat Obras TV Channel yang kita muliakan. Terima kasih kepada Bang Ismar yang sudah mengundang kita untuk memberikan diskusi terkait kepemudaan, mungkin motivasi bagaimana yang harus dilakukan oleh para pemuda-pemuda di Indonesia. Bukan berarti apa yang disampaikan ini bagian dari pengalaman lah, yang bisa kita bagi ke perjalanan hidup ke teman-teman kita. Oke, baik. Aktivitas Abang sehari-hari di mana Bang Iqbal? Kalau aktivitas saya sehari-hari di salah satu ketua di DPP KNPI, juga salah satu direktur perusahaan juga. Jadi ya aktivis lepas juga lah. Ya, sebagai apa Bang? Sebagai bergerak di pergerakan aktivis kepemudaan dan sebagai pengusaha Bang Iqbal ya. Iya, insya Allah. Gitu Bang. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya ingin Ismar tanyakan ke Abang nih Bang. Bang Iqbal, bagaimana pendapat Abang sebagai orang yang bergerak di politik dan bergerak juga di bisnis, melihat pemuda sekarang itu dia lebih cenderung minatnya itu ke politik Bang, bukan ke bisnis gitu? Oke, baik Bang Ismar. Pertama memang saya beritahu dulu, kalau saya sih belum terlibat ya dalam dunia politik. Tapi bagi saya politik itu kan bukan hanya sekedar urusan berpartai politik ataupun menjadi peserta pemilu dan lain-lain, tapi berpolitik itu juga bagian dari bagaimana melek terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terhadap ya kepentingan-kepentingan bisnis dan lain-lain. Karena bisnis ini itu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh para pemuda-pemuda kita sekarang. Dari sejak dini pemuda kita, kalau seandainya ada pemuda kita lebih banyak, tidak hanya sekedar memikirkan menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai swasta dan lain-lain, tapi bergerak semua dalam bisnis, ini kan cukup membantu perekonomian kita, terutama membuka lapangan pekerjaan. Jadi contoh aja Bang Ismar misalnya punya usaha, ya kan, otomatis memiliki banyak karyawan, memerlukan banyak karyawan, ini kan bisa mengurangkan beban pemerintah juga dalam pengangguran ini. Nah, jadi kalau seandainya ini menjadi semangat bagi para pemuda, ini kan cukup luar biasa. Karena dulu itu orang masih berpikirnya masih jauh lah dalam dunia bisnis, masih akan ragu modalnya dari mana, ya kan. Makanya butuh kebijakan-kebijakan politik yang kita juga harus pikirkan. Nah, contoh misalnya bantuan-bantuan pemerintah untuk UMKM, buka kredit dan mempermudah urusan-urusan perizinan dan lain-lain. Nah, ini kan juga bagian dari kebijakan politik yang harus kita pikirkan bagi para pemuda. Jadi bisnis itu sangat
relevan lah yang harus dilakukan pemuda sekarang. Tapi memang pada realitanya bang kan aktivis atau pemuda sekarang itu memang di perkuliahan juga bang nggak dibuka ruang-ruang untuk misalnya mahasiswa yang minatnya di bisnis, nggak dibuka ruang-ruang seperti itu bang. Tapi di kuliah itu misalnya banyak organisasi-organisasi yang merekrut kader itu, tapi diarahkannya itu memang ke politik bang. Nggak ada dibuka misalnya suatu organisasi di kampus itu dibuka ruang-ruang untuk bisnis. Jadi memang jadi minat mayoritas pemuda sekarang itu lebih cenderung ke politik gitu bang. Ya itu juga tidak masalah, karena tapi sebaiknya para pemuda ini memikirkan bagaimana urusan finansialnya, ya kan? Karena pengalaman bisnis ini juga akan didapat ke dalam dunia politik nanti. Contoh aja, dalam berbisnis itu pasti akan menghadapi jatuh bangun, ya kan? Kemudian ya gagal dan lain-lain lah. Itu pasti akan dihadapi. Ketika ini sudah dihadapi dari sekarang, membangun usaha dari sejak muda, maka ketika dia terjun ke dalam dunia politik, dia akan pasti lebih siap bang. Tapi itu pun kalau seandainya dia punya kesempatan dalam dunia politik, yaitu juga mungkin itu juga jadi peluang dan momentum dia untuk bergerak di situ. Tapi sebaiknya bagi saya berpendapat para pemuda itu sebelum terjun ke dunia politik, maka dia membangun usaha dulu lah dari kecil-kecil. Menyiapkan finansialnya lah bang. Bahwa pemuda kita ini masih sedikit lah dalam bergerak bisnis. Jauh dengan keadaan negara-negara lain, negara-negara yang berkembang. Banyak negara-negara berkembang yang justru membangun semangat pemudanya itu ke ranah bisnis, membangun dunia usaha, membangun pengalaman bisnis. Abang sebagai orang yang bergerak di dunia atau pemudaan atau aktivis dan dunia bisnis itu, apa sebenarnya bang perbedaan antara bisnis dan politik itu? Perbedaan bisnis dengan politik itu kan, pertama bisnis itu juga bagian dari inovasi, ide, gagasan, tapi yang memang lebih cenderung ke memperoleh finansial, pendapatan, ya kan? Kalau politik itu juga ide dan inovasi, gagasan, tapi itu untuk mencapai suatu kekuasaan atau kepentingan publik dan masyarakat. Jadi itulah yang menjadi perbedaan antara bisnis dan politik. Kan bang, sebenarnya kan bisnis dan politik itu kalau saya menyebutnya itu saling ketergantungan. Misalnya bahkan sebuah kebijakan bisnis itu ada sisi politisnya dan ada juga misalnya kebijakan yang ada sisi bisnisnya gitu bang. Abang melihat ini seperti apa bang? Seperti apa bang Iqbal? Ya contoh aja misalnya pemerintah juga harus penting ya memikirkan kebijakan-kebijakan terutama dalam bidang ekonomi, membangun dunia usaha bagi para pemuda sekarang, ya kan? Jadi contoh seperti UMKM, bantuan-bantuan pada UMKM. Jadi anak-anak muda sekarang ini juga mendapat fasilitas. Dan inilah yang harus diperhatikan bagi pemuda yang berbisnis. Makanya penting dia melek terhadap politik juga. Jadi dia pemuda yang melek terhadap bisnis dan politik, dia bisa melihat itu peluang-peluang terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, melihat kepentingan-kepentingan publik yang kira-kira dapat menguntungkan bagi para pemuda. Ini juga penting dikawal dan dikritisi misalnya. Itu juga bagian dari politik gitu bang. Nah, jadi para pemuda kita juga harus paham betul apa yang harus dilakukan dalam dunia bisnis,
atau politik? Bang Iqbal, pertanyaan terakhir lah Bang. Apa pesan-pesan atau saran Abang kepada pemuda milenial sekarang yang mungkin ingin terjun ke politik atau mungkin terjun ke bisnis, Bang? Ya seperti tadi lah, ya sebaiknya memang saran saya kepada para pemuda ya membangun kekuatan finansial terlebih dahulu lah, baru masuk ke ranah dunia politik. Jangan sampai nanti kita sendiri aja belum siap secara finansial, ya kan? Tapi pada akhirnya kita tersangkut dalam ranah hukum dan proses lain. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Tapi politik kan tadi seperti saya sampaikan, bukan hanya sekedar untuk urusan pemilu dan lain-lain. Tapi kalau dia berorang bisnis, ya kan, pemuda aktivis, ini kan juga harus melek dalam dunia politik, yaitu tadi memikirkan suatu kebijakan-kebijakan yang untuk proses kepentingan masyarakat. Karena kan negara kita ini kan karena kita dalam lingkup demokrasi, dalam lingkup berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, ini penting. Politik itu bagian dari hidup kita, bukan hanya sekedar berpartai politik tadi, tapi berpolitik itu adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ya buat yang mencoba bisnis misalnya, ya pertama para kita anak-anak muda harus punya impian lah dari saat ini, ya kan, karena impian itu adalah bagian dari motivasi dan semangat kita untuk berjuang membangun usaha, ya kan. Baru dalam berbisnis juga harus punya energi yang kuat. Nah, energinya harus besar karena yang dihadapi juga jatuh bangun. Nah, ketika kita jatuh mampu bangkit lagi, ketika kita bangkit, nah kan pasti akan menghadapi kejatuhan lagi. Jadi energinya harus kuat. Nah, makanya ketika kita sudah mengalami proses ini, nah, ketika kita nanti mau proses ke politik misalnya, terjun ke politik praktis, itu akan lebih mudah dan lebih tenang kita. Mentalnya sudah terbangun. Mentalnya sudah terbangun. Itu tadi obrolannya dengan Abang Anda Iqbal Tanjung. Mudah-mudahan dari obrolan singkat ini dapat memberikan manfaat buat kawan Bang Ismar dimanapun berada, bahwa politik dan bisnis itu berdampingan. Tapi seharusnya sebelum terjun ke politik, menurut Abang ini ada baiknya kawan-kawan Bang Ismar menyiapkan finansial, karena nanti setelah terjun ke politik dan sudah berpengalaman di bidang bisnis, sudah mental kawan Bang Ismar sudah terbentuk. Oke kawan Bang Ismar, jangan lupa dukung terus Obras TV channel, like, subscribe, comment, and share. Terima kasih Bang Iqbal atas waktunya Bang. Terima kasih Bang Ismar. Sukses selalu. Amin.